segmentasi anak muda adalah hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi sedang dalam perjalanan dengan Ibnu Abbas naik keledai. Jadi kalau sekarang tuh mungkin lagi naik motor ya. Nah di atas kendaraan Nabi itu menyampaikan nasihat ataupun sharing tentang iman kepada Ibnu Abbas. Dan hadisnya terkenal. Jadi bukan dalam suasana taklim, bukan dalam suasana sakralnya sebuah khutbah Jumat atau khutbah Aid, tapi dalam suasana santai, lagi jalan atau lagi kayak apa mungkin ya lagi vibing gitu ya, lagi menikmati suasana, mungkin mereka lagi pengen kemana gitu, bukan sebuah perjalanan jihad, bukan. Karena yang dikendarai bukan onta, bukan kuda, tapi keledai. Keledai itu kendaraan untuk jarak pendek, artinya perjalanannya santai. Maka kemudian Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas dengan kata-kata, ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau dapati Allah membersamaimu. Dan masih panjang yang ditutup dengan kalimat takdir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah kering. Nah, nasihat yang disampaikan Nabi dalam adegan di atas kendaraan ini bentuknya bukan taklim, tetapi bentuknya sharing santai, tapi benar-benar penting materinya. Jadi sharing atau menyampaikan nasihat-nasihat yang ringan belum tentu substansinya itu ringan. Bisa jadi substansinya berat, tapi how to say-nya dibikin ringan. Sehingga dengan ijtihad dakwah, saya menamakan kajian-kajian saya itu bukan taklim, bukan khutbah, bukan sebuah tarbiyah. Kalau di luar, tarbiyah itu hanya untuk santri yang ada di pesantren. Tapi saya menamakannya dengan istilah sharing. Berbagi semangat, berbagi ayat, berbagi hadis, dan semoga itu bisa menambah iman kita. Khusus untuk sharing night, sejak 2 pertemuan terakhir, saya sengaja pengen lebih banyak mengangkat tentang isu ekologis. Tapi tetap dengan pendekatan refleksi atau dengan pendekatan muhasabah atau tafakkur, tetap dengan pendekatan Al-Quran, tetap dengan pendekatan Islam. Supaya apa? Supaya anak-anak muda mulai aware tentang tanggung jawab ekologis, tapi dengan semangat keimanan. Karena ada juga tanggung jawab ekologis dengan semangat lingkungan, dan itu bagus. Ternyata dalam Islam ada satu level yang lebih tinggi dari itu. Tanggung jawab ekologis dengan semangat iman, dengan semangat ibadah kepada Allah, dengan semangat menjalankan syariah. Karena yang namanya penerapan syariat bukan hanya tentang hukum cambuk, potong tangan, dan hukum mati. Penerapan syariat juga adalah tentang bagaimana memilah sampah. Penerapan syariat juga adalah tentang bagaimana reforestasi setelah deforestasi. Penerapan syariat juga tentang bagaimana menjaga ekosistem laut. Itu semuanya bagian dari penerapan syariah. Sehingga saya berharap anak muda generasi kalian, khususnya Gen Z dan seterusnya, kelak memaknai Islam bukan hanya dalam tataran hukum-hukum pidana, bukan hanya dalam tataran ritual-ritual ibadah saja, walaupun itu udah bagus banget, udah banyak narasi tentang itu, tapi ditambah dengan satu POV lagi dalam tataran isu ekologi. Dan itu sama pentingnya dengan isu-isu yang lain dalam agama. Sama pentingnya dengan isu humanity, sama pentingnya dengan isu hukum, sama pentingnya dengan isu keadilan dalam konteks ekonomi, finance, sama pentingnya dalam isu tentang misalnya sosial, baik itu tentang masalah mental health, mental problem, atau masalah kriminal dan seterusnya, sama pentingnya. Begitu juga dengan isu tentang ekologi. Bahkan di sharing sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa dosa pertamanya manusia itu adalah dosa ekologis. Dan dosa ekologis itu berkaitannya dengan pohon. Bukan dosa syirik, bukan dosa khamar, bukan dosa membunuh, bukan dosa zina,
bukan dosa riba, bukan dosa durhaka kepada orang tua, walaupun semua itu min kabair, dosa-dosa besar. Tapi ternyata dosa pertamanya manusia itu adalah justru melanggar sebuah aturan yang berkaitan dengan ekologi. Ini unik dan memang jarang dibahas sih. Sehingga seolah-olah ketika kita sekarang misalnya menambang suka-suka hati gitu kan, yang harusnya kita menjaga laut, jaga pulau, malah kita pakai untuk mengeksploitasi dengan alasan demi masa depan gitu kan ya. Kita nggak sadar kalau itu adalah dosa turunan yang harusnya udah kita aware sejak awal. Dan itulah yang menyebabkan kita diusir dari surga. Gara-gara nih, bukan nikel sih, gara-gara gara-gara pohon. Jadi kita diusir dari surga itu gara-gara pohon. Kalau pohon satu aja bisa membuat kita terusir dari surga, apalagi satu pulau, apalagi satu hutan. Jadi kayak jangan diremehkan loh isu ekologi ini dalam Islam. Itu tentang iman, itu tentang syariat, itu ada ayatnya, itu ada hadisnya. Bahkan kisah pertama yang ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, langsung kisah tentang ini. Nggak ngebahas kisah tentang berhala, nggak ngebahas kisah tentang misalnya pembunuhan Habil dan Qabil. Itu kan belakangan. Justru kisah pertamanya Adam itu adalah kisah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kenapa Allah nggak bilang jangan pernah nyembah patung, jangan misalnya minum khamar, enggak. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ini bukan berarti yang lain nggak penting, tapi ini juga bisa kita highlight dan kita notice betapa masalah ekologi, khususnya masalah pohon, lingkungan itu adalah masalah yang serius dalam Islam. Kalau kemarin kita membahas tentang ayat-ayat pohon walaupun sifatnya sangat parsial ya, karena saya nggak mungkin ngebahas itu secara komprehensif, butuh waktu yang panjang banget. Ini hanya bentuknya mungkin hanya highlight beberapa hal aja yang berkaitan dengan Al-Quran, Islam, ekologi, supaya kalian punya curiosity, punya kepenasaranan untuk mengliterasi lebih lanjut. Jadi kalian literasi Islamnya, kalian literasi ekologinya, dan pada akhirnya outcome-nya adalah merubah behavior, merubah mindset, merubah cara pandang kita tentang hidup. Saya cuma ngasih beberapa clue-clue atau hal-hal kecil untuk di-highlight aja. Jadi ini bukan kajian ekologi secara komprehensif, karena saya bukan ahli ekologi juga. Saya di Al-Azhar kuliah tafsir. Jadi sengaja saya ngambil ayat-ayatnya karena memang mungkin background kuliah saya juga di tafsir Al-Quran. Tapi tentang isu ekologisnya, saya sama sekali nggak punya background itu. Saya hanya juga membaca dari beberapa referensi. Di rumah saya punya beberapa buku tentang pohon, tentang tanah, dan ada juga e-book tentang bahasa yang digunakan oleh budaya-budaya yang ada di tradisi di dunia. Bagaimana masyarakat adat di Indian itu memperlakukan hutan, bagaimana masyarakat adat di Kalimantan dan bagaimana masyarakat adat di Sunda. Kan hebat-hebat ya, ilmu ekologi mereka kan di atas kita yang udah modern sekarang. Nah itu saya punya beberapa referensi, ya udah itu aja jadi bacaan saya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ternyata itu bukan cuman sekedar masalah ekologi, tapi itu adalah masalah iman, masalah ibadah, masalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks negatif itu adalah masalah dosa, masalah maksiat, bukan hanya sekedar masalah dampak lingkungan doang. Jadi buang sampah sembarangan dosa, bukan cuman kotor. Jadi kalau generasi muda ngelihat buang sampah sembarangan kotor, nanti akan ada excuse gini, kan bukan tempat saya. Yang kotor tempat orang lain, kan gitu kan? Kita buang sampah di jalan. Yang kotor kan bukan rumah saya. Kita baru terganggu kalau yang kotor itu kamar kita, rumah kita. Tapi kalau di jalan kan bukan rumah saya, di depan rumah orang lain juga. Maka ini bukan tentang hanya masalah terganggunya secara visual, nggak enak dilihat. Atau lebih dalam lagi tentang kerusakan lingkungan, tapi yang lebih jauh dari itu adalah ini tentang dosa, maksiat. Bahkan dulu ini juga alasan kenapa kita diusir dari surga. Jadi anak muda, saya berharap ngelihat isu lingkungan ini
dari sudut pandang iman. Sehingga ketika kalian mau buang sampah sembarangan, yang kalian ingat itu ini dosa. Bukan cuma sekedar wah ini jorok. Itu udah lewat lah. Fase itu mungkin kayaknya bukan level kita lagi lah. Harusnya kita yang udah hijrah, kita yang udah belajar Islam, udah fase ini dosa loh. Walaupun bukan yang saya kotorin itu bukan rumah saya, bukan gang di depan rumah saya, bukan selokan saya, bukan sungai yang secara langsung akan saya nikmati airnya. Sungai orang lain yang mungkin entah di kabupaten mana, bahkan di provinsi mana. Enggak, ini tentang dosa. Maka malam ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang masalah ekologi. Dan cukup penting juga, bahkan menurut bacaan saya, ini lebih core daripada ngebahas pohon. Kita akan bahas ayat-ayat tentang air di dalam Al-Quran, khususnya tentang hujan. Kenapa saya bilang ini lebih core, lebih inti lagi? Karena air ternyata awal dan sumber dari kehidupan. Walaupun dosa pertama manusia itu pohon, tapi sumber dari kehidupan itu bukan pohon, tapi air. Allah menciptakan pohon karena kebutuhan salah satunya air. Untuk menampung air, untuk menyaring air, untuk menguapkan air dan seterusnya. Tapi air itu sendiri adalah sumber dari kehidupan, air itu adalah simbol dari rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga rasa-rasanya kita penting sekali untuk memahami tentang hikmah air. Kalau dalam bahasa yang lebih modern, filosofi air. Filosofi itu dalam bahasa Islam disebut dengan hikmah, tentang meaningnya, tentang pesan yang ada di dalamnya, bukan hanya sekedar dia sebagai sebuah molekul atau sebagai sebuah unsur, sebagai sebuah objek, tapi dia punya meaning. Dan salah satu di antara meaning yang tertuang di dalam air itu adalah tentang tauhid. Ketika Allah memperkenalkan diri, Allah memperkenalkan dirinya salah satunya dengan pakai elemen air. Bukan zatnya, karena kita tidak membahas zat Allah, itu ilmu akidah yang cukup kompleks dan cukup tinggi. Takutnya kalau kita bahas itu sekilas nanti sesat. Tapi ketika Allah pengen memperkenalkan diri, siapa dia, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana rahmatnya kepada kita, bagaimana dia menghidupkan kita, menjaga kita, merawat kita, mengembalikan kita kepada akhirat, itu tuh Allah sering menggunakan elemen air. Sehingga air bisa menjadi salah satu di antara simbol kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Oke, kita bahas beberapa ayat. Ayat yang pertama adalah, coba kalian buka mushaf digital kalian. Firman Allah di dalam surat Hud, surat 11 ayat ke-7. Ini sejarah air. Kita bahas sejarah air dulu. Di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan arasy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini semuanya hanyalah sihir yang nyata. Al-Quran surat Hud ayat ke-7. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung al-ma atau air. Karena istilah air dalam Al-Quran itu banyak banget. Salah satu yang populer adalah dan paling sederhana adalah al-ma.
Bagaimana Allah menjelaskan tentang air dalam ayat ini? Allah menjelaskannya bahwa arasy Allah di atas air. Kenapa Allah menjelaskan arasy Allah di atas air? Salah satu hikmah tafsirnya adalah berarti air itu penting. Karena segala yang berkaitan dengan Allah atau yang berkaitan dengan arasy Allah berarti itu sesuatu yang penting. Allah pernah menyinggung tentang arasy, misalnya malaikat-malaikat yang membawa arasy, kemudian hijab-hijab yang menutupi arasy, kemudian air yang di atasnya arasy. Berarti segala yang berkaitan dengan arasy adalah sesuatu yang penting. Allah di sini pengen kita tuh punya semangat untuk lebih aware dan lebih memperhatikan tentang masalah isu air. Sampai Allah mengatakan di atas air itu, arasy itu di atas air. Berarti air itu penting banget. Cuman kita belum punya kemampuan untuk mempertanyakan maksudnya apa. Ini kajiannya lebih dalam dan ini ada hubungannya dengan teori akidah, nanti malah kontroversi. Kita nggak bahas tentang arasy dan segala macam, kita bahas tentang airnya. Kenapa Allah menggunakan istilah air untuk menggambarkan arasy di atas air? Berarti kata para ulama tafsir, air itu termasuk salah satu di antara makhluk yang paling istimewa. Dan ayat ini kemudian dijelaskan lagi di dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqas samawati wal ard." Adalah Allah, tidak ada sesuatu pun yang selain Dia. Dan arasy-Nya berada di atas air. Kemudian Dia menulis dalam az-zikr atau lauhul mahfuz segala sesuatu. Lalu Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat sahih. Jadi bahwa arasy itu di atas air ada ayatnya, ada hadisnya, dan hadisnya juga hadis yang derajatnya tinggi, yaitu hadis Bukhari. Ini menunjukkan bahwa masalah air ini penting. Harusnya Allah bilang aja arasy gitu. Kenapa harus disebutkan arasy di atas air? Dan kemudian dijelaskan lagi, selain arasy di atas air itu ada fenomena-fenomena besar di alam gaib. Fenomena apa? Fenomena lauhul mahfuz, di mana segala takdir ditulis di sana. Fenomena al-qalam, fenomena pena. Ini kan berarti yang lagi dibahas ini hal-hal yang besar. Dan kalau kita perhatikan di dalam hadis yang lain, para ulama kemudian menyebutkan satu hadis lagi untuk memperjelas hadis yang sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala ma aktub, qala uktubul qadar, ma kana wa ma huwa kain ilal abad." Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Lalu dia berkata kepada al-qalam, tulislah. Kemudian pena itu bertanya, apa yang aku tulis? Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir dengan segala sesuatu apa yang telah terjadi dan akan terjadi hingga hari kiamat. Para ulama kemudian menambahkan, setelah Allah menciptakan pena, Allah menciptakan air. Sehingga para ulama menyimpulkan, air adalah salah satu di antara makhluk yang pertama diciptakan. Walaupun ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Yang mana yang benar-benar pertama? Ada ulama yang mengatakan yang benar-benar pertama itu al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang dia tulis. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan yang pertama bukan al-qalam, tapi Nur Muhammad. Nur Muhammad, itu yang pertama. Tapi di antara sekian banyak perbedaan pendapat itu ada juga yang pertama mengatakan bukan al-qalam, tetapi adalah air, karena arasy-Nya di atas air, kemudian Allah menciptakan pena. Allahu a'lam mana yang pertama banget, tapi air termasuk salah satu di antara makhluk yang pertama Allah ciptakan. Jadi, air yang ada di dalam tubuh kita ini teman-teman, air yang ada di sekitar kita ini, itu tuh makhluk paling tua yang ada di semesta. Sebegitu berharganya mereka. Air mata, udahlah air mata aja lah ya. Yang lain-lain gak usah. Air mata gitu kan. Jadi ketika kalian menangis, kalian meneteskan makhluk
Salah satu yang pertama Allah cipta. Walaupun tadinya dia, ini ada dua penjelasan ya, antara penjelasan ilmu agama dengan penjelasan ilmu sains. Tapi kita bahas dari sudut pandang agama dulu. Sehingga kata para ulama, air secara eksistensi adalah ciptaan pertama Allah selain Al-Qalam dan Nur Muhammad. Allahu alam mana duluan, selain Arasy juga. Tapi air termasuk salah satu yang paling tua. Lebih tua daripada tanah, lebih tua daripada besi, lebih tua daripada pohon, lebih tua daripada semuanya. Karena pohon itu di surga kan? Kalau besi dan tanah mungkin ya itu faktor-faktor kosmik, munculnya belakangan. Tapi kalau kayak pohon udah ada di surga. Dan begitu juga dengan air. Ternyata di antara semua makhluk-makhluk purba yang kita kenal sekarang, yang kita respect sama mereka, yang paling purba, yang kejamah oleh list dengan indera kita, adalah air. Sebegitu tua air itu. Sehingga lihatlah dia sebagai seseorang yang senior banget dalam kehidupan kita. Gimana cara kalian melihat orang yang senior gitu? Respect ya. Jangan sembarangan sama dia. Dia itu tua banget. Dan di dalam molekul air itu ada banyak catatan sejarah yang entah berapa jumlahnya nggak terhingga. Dia mencatat tentang kejadian kosmik, dia mencatat tentang peristiwa para anbiya, dia mencatat tentang peristiwa malaikat, bahkan surga, neraka. Karena semuanya ada setelah dia. Dia duluan selain pena, Arasy dan Nur Muhammad. Berarti semua air baik yang di tubuh kita maupun di luar tubuh kita adalah makhluk yang sangat tua. Respect. Jadi kalau lihat air gini ya, sebelum minum, yes. Jangan dibilang syirik loh. Ustadz aneh sekarang ritualnya. Bukannya baca bismillah malah gini dulu ke air. Ini bukan tentang masalah syariat. Ini tentang masalah normatif hubungan saya dengan air lah. Respect lah, saya minum ya gitu. Karena dia makhluk pertama yang Allah cipta. Kemudian ini ayat tentang air di mana Allah menciptakannya di antara makhluk yang pertama. Lalu bagaimana kemudian air itu ada di dunia kita, di semesta kita, dalam penjelasan saintifik. Kalian bisa carilah sekarang di AI gampang atau baca buku tentang sejarah air dan seterusnya. Saya hanya azan ya, kita dengarkan azan dulu. Insya Allah nanti sholat isyanya kita takhir.